Come back to my YouTube, dan ini di segmen bicara tentang. Udah lama banget segmen ini nggak aku pakai di YouTube ini. Dan sekali lagi, ini adalah channel YouTube aku. Dan aku baru permulaan bikin yang begini-begini. Tapi mencoba untuk konsisten memulai sesuatu itu terkadang kayak moodnya tuh naik turun gitu. Nah, termasuk juga di YouTube ini gitu, di channel aku ini, terutama di segmen bicara tentang. Awalnya bikin 4 video gitu kan, langsung diupload gitu, semangat gitu. Tapi lama-lama kayak mikir mau ngomong apa lagi gitu, mau bicara apa ya gitu. Karena tidak ada yang dibicarakan, akhirnya aku nggak bikin gitu di segmen itu dibicara. Nah, kali ini bicara tentang kali ini aku ingin ngomong soal sebuah karya dan kreativitas gitu. Karena beberapa minggu kemarin, 2 minggu kemarin, aku bikin namanya film pendek ya ala aku sih gitu. Mencoba untuk belajar, mencoba untuk gimana sih bikin film dengan versinya aku gitu. Artinya yang aku pengen tahu itu gimana sih angle-angle yang dipakai gitu kan, dari sudut ini segala macam gitu. Dan ketika aku memulai itu cukup kesulitan karena aku sendiri gitu, jadi tidak ada tim ya, namanya juga baru belajar dan baru mulai ya, jadi mencoba-coba aja bikin film pendek versi aku gitu. Talentnya aku, terus aku juga yang yang bukan bikin tapi menentukan angle-nya di mana gitu kan, posisi kameranya di mana gitu. Terus aku juga yang edit gitu. Ya kan, tidak ada tim, jadinya semua serba sendiri gitu kan. Tapi yang pengen aku tekankan di sini adalah bagaimana aku ingin ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin lihat video ini bahwa yang namanya kreativitas itu tidak terbatas ya. Sebuah karya itu bisa datang dari mana aja gitu, idenya dari mana aja gitu. Bahkan ketika kita menonton sebuah film, mungkin kita punya ide untuk mencoba bikin film pendek gitu kan, karena karya itu tidak terbatas, karya itu datangnya dari mana aja gitu. Jadi aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri sih sebenarnya gitu. Kayaknya bisa dibikin gitu, walaupun sederhana, walaupun minimalis gitu kan, walaupun seadanya, tapi kayaknya bisa gitu. Dan itu juga bentuk apresiasi aku terhadap apa yang aku bisa lakukan terhadap diriku untuk sebuah karya yang mungkin bisa dibilang belum seberapa gitu. Tapi aku cukup belum puas sih, walaupun aku rasa bisa juga ternyata gitu, bisa juga ternyata bikinnya begini gitu kan. Termasuk juga ketika aku memulai bikin channel YouTube gini, aku mikir bisa nggak sih aku ngomong panjang lebar gitu di depan kamera gitu. Aku coba ya, akhirnya walaupun masih terbata-bata ya, mungkin juga kalian mendengar aku berbicara ini mungkin ada intonasi yang mungkin kurang enak didengar, bahkan mungkin ada kalimat yang mungkin tidak jelas gitu, mungkin tidak tahu aku ngomong apa gitu. Tapi pasti sih semua ini aku mencoba supaya aku merasa aku terpacu untuk percaya diri melalui medium seperti ini dulu gitu. Karena aku belum pernah berbicara di depan orang banyak gitu kan. Jadi aku memulai dari sini dulu gitu. Video tentang sebuah karya tadi ya, sebuah bagaimana aku mencoba untuk bikin nih gitu seadanya film pendek gitu kan. Nah, kemarin aku terakhir bikin tentang lupa ngopi gitu. Jadi di apa yang aku bikin ini adalah sebuah bentuk bagaimana aku merasa kalau kita semua punya sisi kreativitas yang luar biasa sebenarnya gitu.
dan semua orang juga punya gitu. Dan yang aku lihat adalah kalau orang gini, maksud aku gini, semua orang punya kreativitas dan kreativitas itu melahirkan sebuah karya gitu. Nah, kalau misalnya aku menyadari aku punya kreativitas tapi tidak aku kembangkan, itu tidak akan menjadi sebuah karya gitu. Nah, itu yang aku lihat dari beberapa lingkungan aku yang ada ya gitu. Terkadang aku ingin merasa, terkadang aku ingin punya apa ya, punya partner gitu. Ngajak si ini, ngajak si itu gitu kan, bikin sesuatu, berkreativitas lah itu. Kita berkarya lah gitu. Seminim apapun itu lah gitu kan. Tapi kayaknya masih belum dapat waktu yang pas gitu. Akhirnya ya aku sendirian gitu, masih sendiri gitu, belum ada partner gitu kan. Dan ide sih ada sebenarnya, kalau ngomongin ide sebenarnya ide ada gitu, cuman ketika aku ingin mengajak seseorang gitu untuk jadi partner aku, untuk bisa sama-sama bikin sesuatu gitu kan, kayaknya sambutannya kurang antusias gitu, responnya ada tapi kurang antusias gitu kan, kurang antusias gitu. Jadi akhirnya aku pikir aku bikin sendiri aja lah gitu, sebisanya aku bisa lah gitu, semaksimal mungkin lah gitu, memanfaatkan alat yang ada gitu kan, walaupun cuma pakai kamera HP, handphone dengan tripod yang ala kadarnya gitu ya. Dengan melihat hasil yang aku bikin di Lupa Ngopi, ada di YouTube aku lihat kayaknya bisa juga ternyata bikin gitu, walaupun cuma begini ya, dengan angle-angle yang seperti ini cara pengambilannya, kayaknya bisa lah gitu. Nah, maka itu yang memacu aku untuk terus harus punya sesuatu lagi gitu, walaupun mungkin jangka waktu yang lama gitu kan, karena aku juga harus berpikir mau bikin apa lagi gitu, idenya apa lagi gitu kan gitu. Karena kalau misalnya sebuah ide itu datang dan tidak dibangkitkan gitu kan, tidak diperdayakan gitu, ya itu akan jadi sebuah ide yang akan mati gitu. Karena ide, kreativitas dan sebuah karya gitu. Dari ide dulu dan akhirnya kita berkreativitas, akhirnya kita punya karya gitu. Mau itu dari bentuknya dari kita buat lagu, kita nyanyi gitu kan, ataupun kita buat lagu suruh orang lain nyanyi gitu, ataupun misalnya kita punya bakat untuk bikin sebuah skenario pendek gitu, film pendek. Nah, kita cari orangnya untuk kita bisa bikin film itu, ataupun kita misalnya punya lukisannya bagus gitu kan, kita punya ide mau bikin lukisan apa gitu kan, temanya tentang apa gitu, entah itu dalam bentuk apapun lah gitu. Yang namanya kreativitas itu kan kita semua punya gitu, nah termasuk aku lah. Makanya ketika aku bilang sebuah karya itu bisa dilahirkan kalau kita menyadari kita punya sisi kreativitas gitu, dan itu yang kita harus kalau bisa lakukan lah gitu. Kalau misalnya kita tidak punya kreativitas, ya tidak mungkin sih kalau aku rasa, karena semua manusia diciptakan punya sisi kreativitas yang berbeda-beda gitu. Ada kreativitas yang mungkin hanya bisanya begini gitu, ada juga yang semua serba bisa gitu, multi talent gitu kan. Ada yang bisa main drum, ada yang bisa main gitar, ada juga sekaligus bisa menciptakan lagu, ada juga yang mungkin cuma bisa main gitar aja tapi nggak bisa nyanyi gitu. Nah, semua orang yang beda-beda daya kreativitasnya gitu kan, yang pasti harus dikembangkan gitu. Makanya aku pribadi memacu diriku untuk yuk bikin lagi, yuk apa lagi gitu, bikin video apa gitu misalnya. Nah, beberapa bulan yang lalu aku bikin video pendek lah gitu di Instagram gitu kan, di Reels gitu. Lalu
Nah itu videonya nggak panjang, itu cuma beberapa menit doang, cuma beberapa detik kayaknya gitu ya. Di komen sama teman-teman aku gitu, aku sih nggak masalah sih komennya, cuma akhirnya aku tutup kolom komennya gitu kan. Ya aku tidak permasalahkan soal komen mereka gitu, it's okay gitu kan. Ya tapi yang perlu disadari, yang perlu diketahui adalah aku termasuk orang yang suka bikin video itu, suka ininya, suka editnya gitu kan, edit gambarnya, edit suaranya gitu, edit warna ininya gitu kan misalnya. Termasuk juga senang bagaimana sih ngatur angle gitu kan, dari satu sisi ke sisi yang lain gitu, dan menjadi sebuah bentuk audio dan visual yang bisa dilihat gitu kan. Ya intinya aku suka edit gitu, dari dulu suka ngedit gitu, walaupun sampai sekarang juga editingku masih tidak terlalu bagus kan, tapi ya karena yang namanya suka ya pasti terus dilakukan gitu kan. Sudah kayak menjadi apa ya, suatu hal yang kayaknya kalau yang namanya suka nih tidak bisa berhenti gitu kan, terus lakukan continue gitu. Walaupun aku juga tidak sesering yang seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Nah artinya gini, ketika aku bikin itu mungkin pandangan orang ya, bahkan teman-teman yang ngelihat, bahkan teman-teman aku sendiri pun ada sebuah kenorakan yang terjadi gitu. Kayaknya norak, apa sih bikin gitu kan, apa sih bikin video yang kayak nggak jelas apa segala macam itu. Ya memang nggak jelas sih, cuman bentuk apa yang dari aku bikin itu sebenarnya tidak lebih tidak kurang itu hanya karena aku pengen ngedit gitu kan, suka edit. Kekurangannya adalah ya aku mau pakai diriku sendiri di video itu gitu loh. Kalau ada orang lain yang bisa dijadikan objeknya bukan aku gitu kan, nah justru itu lebih bagus gitu. Tapi karena tidak ada, akhirnya aku pakai diriku sendiri gitu kan. Ya lahirlah sebuah video yang mungkin sebagian orang, bahkan teman-teman aku menilai norak apa segala macam, nggak jelas apa, bahkan ada yang bilang sakit pak, sakit bang gitu. Ya udahlah aku pikir gitu, it's okay sih, aku nggak masalah dan komen-komen seperti itu. Justru itu kayak aku cuma tanggapi kayak mau ketawa-ketawa aja sih, walaupun pada akhirnya aku tutup kolom komen itu gitu. Tidak perlu dibikin yang apa sih komennya seperti itu gitu kan, harusnya komen yang membangun apa segala macam gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Ya namanya juga kan persepsi orang terhadap apa yang mereka lihat itu kan berbeda-beda gitu. Mungkin mereka menganggap itu sebuah kenorakan, nggak jelas videonya atau apa, tapi sebenarnya itulah bagaimana aku pengen berkarya, pengen bikin sesuatu dari hal yang kecil gitu kan, dari hal yang mungkin sangat sederhana gitu. Dan tidak perlu juga terlalu apa, jangan sampai komen-komen seperti itu membatasi kita untuk terus bikin sesuatu gitu kan, bikin video, bikin film pendek, bikin lagu gitu. Misalnya ini kok lagunya seperti ini, kok lagunya jelek, sejelek apapun ya itu karyamu gitu kan, seminum apapun itu karyamu gitu. Pada akhirnya orang akan melihat bahwa oh maksudnya seperti ini gitu, oh dulu yang aku bilang norak, yang dulu aku bilang nggak jelas, ternyata maksud dia tuh seperti ini gitu. Oh ada hasilnya sekarang, tanya keren. Nah itu yang pada akhirnya goalnya kita gitu kan. Makanya kalau bisa konsisten, continue ketika kita memulai untuk bikin sebuah karya, kita berkreativitas, kita lihat nanti kedepannya itu akan menjadi sesuatu yang mungkin berharga gitu, punya nilai tersendiri pada akhirnya seperti itu. Dan orang tidak akan mengeremehkan, dan orang tidak akan menganggap ini sebuah kenorakan lagi ataupun sebuah video yang tidak jelas, tapi dulu yang dia buat ternyata hasilnya seperti ini. Nah itu yang akan dinilai orang pada akhirnya gitu. Nah apa yang aku buat sebenarnya tidak akan aku batasi gitu, artinya aku akan terus bereksplor semua apa yang aku bisa. Kalaupun aku mendapat komen-komen yang tidak enak, ya aku berusaha untuk anggaplah itu sebuah sebuah penjelasan bahwa ada yang kurang dari apa yang aku lakukan. Itu aja sebenarnya gitu. Senang sih bikin yang kayak gini, termasuk apa sekarang aku bikin nih video kayak gini nih, bicarakan sesuatu yang aku pengen bicarakan di depan kamera gitu kan. Ya mungkin tidak semua orang bisa gitu, bahkan aku pun sedang belajar juga untuk bisa berbicara
di depan orang banyak gitu. Nah, salah satu mimpi aku juga sebenarnya adalah, ya walaupun tidak harus ya, tapi pengen banget bisa berbicara di depan orang gitu. Berbicara tentang apa yang bisa aku kuasai, yang aku kuasai gitu. Temanya tentang apa yang bisa aku kuasai gitu. Pengen banget sih bisa berbicara di depan orang gitu. Tidak harus langsung ramai, mungkin 20 atau paling banyak 50 orang gitu. Yang penting ketika aku berbicara, orang tanggap apa yang aku bicara gitu kan. Orang dapat apa yang aku sampaikan itu. Kalau ngomongin soal cita-cita ya, untuk ngomongin sekarang untuk kalau korelasinya dengan apa yang aku bikin ya, kayak video gitu kan, bikin film pendek gitu, memulai itu semua itu aku tertarik dengan film sebenarnya, karena aku bercita-cita pengen jadi sebuah aktor yang gitu, pengen main film lah gitu kan, pengen main film itu keren ya, acting gitu ya, keren gitu. Kalau ada sisi lain yang menurut aku yang keren gitu kalau misalnya acting gitu. Jadi akhirnya ya karena tidak punya, mungkin kesempatan itu tidak datang dari aku gitu ya, akhirnya ya tidak tersampaikan, tidak sampai apa yang aku ingin bisa berakting gitu tadi, bikin punya film gitu apa segala macam gitu kan. Ya akhirnya yang sekarang yang aku bisa lakukan adalah memulai dari hal yang bisa aku lakukan aja dulu, hal-hal sederhana gitu kan. Walaupun sendiri ya maksimalkanlah apa yang aku bisa gitu. Jadi karya itu adalah sebuah bagian dalam hidup kita yang terlahir dari sisi kreativitas kita gitu. Dan itu yang perlu kita kembangkan gitu, yang perlu kita ketahui gitu. Jangan sampai itu semua mati hanya karena kita tidak mengetahui gitu. Pakailah itu, bangunlah sebuah ide dari kreativitas kita gitu, untuk kita menciptakan sebuah karya sesederhana apapun itu di awal. Kalau itu akan menjadi kontinu, itu kontinu terus dilakukan, itu akan menjadi sebuah karya besar yang kita tidak tahu nantinya gitu kan. Dan yang pasti apa yang aku lakukan sekarang adalah bagaimana aku pengen menunjukkan ke diri aku sendiri dulu gitu, sebelum aku menunjukkan ke orang lain gitu, bahwa aku bisa kok ternyata bikin-bikinnya begini gitu. Dan itu akan aku pertahankan gitu, dan bisa aku kembangkan terus. Dan semoga di channel YouTube ini aku terus bisa berbicara tentang apapun yang bisa aku mau bicarakan gitu kan. Tapi mungkin jangka waktunya agak lama gitu, karena harus ada temanya dulu ataupun permasalahannya dulu, mungkin baru bisa aku bicarakan gitu. Oke, ini aja dari aku. Thank you. Kalian punya gagasan, kalian punya ide, sampaikan aja dan lakukanlah. Siapa tahu itu bisa menjadi dampak buat orang lain. Tuhan berkati.